Vicky Yoshida jalani proses hukum di Pengadilan Negeri Surabaya, atas kasus kerugian perusahaan PT Manunggal Andalan Investindo dan PT Manunggal Indowood Investindo sebesar 135 miliar. Proses hukum tersebut beragenda jaksa penuntut umum dari Kejagung membacakan keterangan ahli pidana yakni Dr. Haji Adriawan Tawang SHMH dari Universitas Trisakti, sesuai dalam berita acara pemeriksaan. Adapun inti dari keterangan ahli pidana yakni bahwa Vicky Yoshida diberi kewenangan penuh di dua perusahaan serta hanya diatasnamakan saja sebagai pemegang saham karena Vicky Yoshida tidak pernah setor modal saham. Lebih lanjut, ahli menyebutkan, Vicky Yoshida tidak pernah melakukan pencatatan pengeluaran keuangan sehingga mengakibatkan kerugian sebesar 135 miliar di dua perusahaan tersebut. Ahli juga mengatakan, delik dengan sengaja adalah pelaku menghendaki dan mengetahui perbuatan tersebut, merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum pidana, dengan demikian unsur sengaja telah terpenuhi. Dari Pengadilan Negeri Surabaya, jurnalis Basudewa TV melaporkan. Saudara Vicky Yoshida sehat? Sehat ya? Sakit. Ya gimana? Mau dilanjutkan atau enggak? Apa? Enggak apa-apa. Enggak. Jadi baik penuntut umum dan hukum kita buka kalender tanggal 12 November. Itu sudah habis penahanan dan tidak bisa diperpanjang oleh pengadilan tinggi. Kita tarik mundur 10 hari. Coba hitung 10 harinya berapa? Nah, 1 November sudah diputus. Sekarang tanggal 2 Oktober. Penuntut umum masih menghadirkan berapa saksi? Ya, bentar, kita hitung dulu. Mau berapa saksi? 1. Oke. Dari penasihat hukum ada saksi yang bisa berapa orang? Ada 4 orang yang boleh. 4 orang. Sekarang tanggal 2. Tanggal 14 bisa 4 orang? Bisa ya, yang mulia. Ya. Usahakan bisa ya, mulia. Ya, kalau tidak bisa. Oh, tanggal 7. Bisa tanggal 7. Iya, tidak cukup waktunya. Enggak, kita berhitung nih. Tanggal 7 bisa. Berapa orang? Jika diperkenankan, kami mau menghadirkan 4 orang saksi sekaligus yang mulia. Ya, boleh tanggal 7 ya. Oke, tanggal 7 habis. Itu saksi ada cas ya. Saksi ada jas. Oke. Sekaligus kita periksa terdakwa ya. Tanggal 7 ya. Ya, tanggal 7. Saksi ada 4 orang terus terdakwa. Tuntutan kapan? Ini tuntutan 14 ya. Ini nuntutnya dari Kejagung atau dari sini aja? Ini aja kan? Jadi 14 bisa ya. 14, kemudian pembelaan 17. 21 yang mulia. Tapi takutnya ada replik Baik yang mulia. ya. Bisa pembelaan di tanggal 21 kalau tidak ada replik. Kan kita tidak tahu. Betul. Bisa. Paham nggak? Paham yang mulia. Jadi kalau pembelaannya minta bebas ini pasti replik. Dan kita tertulis supaya begini terus tidak cukup waktunya. Nah, kalau 17 silakan kita beri kebebasan. Jadi 17 pembelaan, 21 replik, 24 duplik. Baik yang mulia. Ya, sepakat ya? Sepakat. Ya, sepakat ya? Jadi kalau tanggal 7 itu sapi peraturan ada kita tinggal. Oke ya? Ada pertanyaan untuk perkara ini? Ya ada. Baik, hari ini ada saksi berapa orang? Seyogyanya kita ada saksi ahli 1. Terus sudah kita panggil saudara Batu tadi tidak bisa hadir. Kita bermohon untuk dibacakan majelis kami Bacakan ya. Baik, kemarin kan sudah di kesempatan ada keberatan dari penasihat hukum. Tapi kita sambil sama-sama belajar ya. Kita buka pasal 162 ayat 2. Ya, suhab. Di mana keterangan ahli, ya, keterangan ahli
yang dibacakan ada di kata sumpahnya ya? Ada. Ada. Silakan kamu lihat di kata sumpahnya. Cari. Ya? Silakan lihat dulu semuanya. Kita menuju pada pasal 162 ayat 24. Jadi intinya bagaimana Bu? Cukup? Mau dibacakan. Ya, silakan. Keterangan saksi ahli dokter dan haji jika Sehat ya? Sehat. Jangan saya supaya juga keterangan saksi ahli pidana dokter haji Dian Ardiawan Dayam Kawang SHMH menerangkan bahwa ahli memberi keterangan sebagai ahli bidang hukum pidana berdasarkan surat dari Deksus Barreskrim Polri nomor B dari 7346 garis 12 dari Maret dari titik 1 dari titik 11 dari 2023 di Deksus tanggal 8 Desember 2023 perihal bantuan pemerintahan keterangan ahli. Ahli menerangkan memiliki keahlian di bidang hukum pidana karena ahli sudah bertugas selama 29 tahun di Fakultas Hukum Universitas Trisakti dan beberapa fakultas hukum di luar Universitas Trisakti. Selama bertugas, ahli selalu mengajarkan bidang hukum pidana umum dan hukum pidana khusus. Dapat ahli menjelaskan bahwa ahli sudah beberapa kali dalam kapasitas sebagai ahli di bidang hukum pidana sejak tahun 2008 sampai sekarang dalam kasus tindak pidana umum, tindak pidana khusus dan lain-lain di Pengadilan Negeri Wilayah DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Semarang, Medan dan lain-lain seperti Dan Sahih Safi, Billy Sindoro, Waudi Hayati dan lain-lain. Ahli menerangkan memberi berdasarkan kronologis yang diberikan oleh penyidik, diberikan kronologis penyidik berupa bahwa terdapat diduga telah terjadi tindak pidana penggelapan atau dalam jabatan, tindak pidana pencucian uang sebagaimana dimaksud dalam pasal 372 KUHP atau pasal 374 KUHP yang diduga dilakukan oleh terdakwa Vicky Yosida selaku Direktur PT Manunggal Amanggalan Investigo atau PT MAI dan PT Manunggal Indowut Investigo PT MII periode tahun 2016 sampai dengan 2020. Bahwa selama waktu kejadian 2016 sampai dengan 2020, tersangka Vicky Yosida selaku direktur diberi kewenangan penuh untuk mengelola, mengendalikan operasional dan keuangan pada PT Manunggal Anggaran Investigo, PT MAI dan PT MII yang kedudukannya berada di Surabaya, Jawa Timur. Sementara selama waktu tersebut, saudara saksi Maliki Andisa Sarif selaku direktur utama berada di Jakarta. Bahwa semenjak tersangka terdakwa Vicky Yosida menjabat sampai dengan tidak lagi menjabat sebagai direktur PT MAI dan PT MII, terdakwa Vicky Yosida yang diberi kewenangan untuk mengelola operasional dan keuangan kedua perseroan tersebut terlihat jelas bahwa saham yang ada pada PT MAI dan PT MII sebagian besar mayoritas kepemilikannya adalah saksi Maliki Rizal Sarif sebesar 60% jumlah saham tersebut. Sementara saham tercatat dimiliki oleh saksi Vicky hanya sebesar 40% kedua perseroan tersebut. Bahwa terlepas dari jumlah saham yang tertuang tercatat dalam akta kedua perseroan tersebut, saham yang dimiliki oleh tersangka Vicky Yosida adalah merupakan modal atau saham yang diberikan oleh saksi Linda Anwar. Sementara terdakwa Vicky Yosida hanya diatasnamakan saja sebagai pemegang saham pada kedua perseroan tersebut. Karena
Terdakwa Vicky Yosida tidak pernah menyetorkan modal saham sesuai dengan yang tercatat pada akta kedua perseroan tersebut. Bahwa selama menjabat sebagai Direktur PT Manunggal, PT MAI dan PT MI, terdakwa Vicky Yosida memiliki kewenangan penuh mengelola keuangan dan kedua perseroan tersebut tidak pernah membuat laporan terkait keuangan pada PT MAI dan PT MI baik secara tertulis maupun secara lisan. Dan selanjutnya atas kronologi yang sebelumnya tersebut, saksi Aldi menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Vicky Yosida yang melakukan pemindahan atau transfer keuangan dengan total sebesar 155.723.149.109 rupiah dan 354.241 USD dari sejumlah rekening milik PT MAI dan PT NII ke rekening pribadinya ke rekening lainnya serta diketahui adanya transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan olehnya sehingga menimbulkan kerugian pada PT MAI dan PT NII dengan total 135.022.722.161 rupiah dan 354.241 USD patut dipersangkakan sebagai suatu perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana. Dapat dijelaskan bahwa dia jahat atau mens rea dapat dilihat dari perbuatan terdakwa Vicky Yosida selaku Direktur PT MAI dan PT NII periode 2016 sampai 2020 melakukan pemindahan transfer keuangan dengan total sebesar 165.743.149.109 dan 354.241 dari sejumlah rekening milik PT MAI dan PT NII ke rekening pribadinya, ke rekening keluarganya, ke rekening pihak-pihak yang terasosiasi dengannya, ke rekening usaha sampingannya dan merupakan melakukan transaksi-transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan olehnya. Padahal diketahui bahwa tersangka Vicky Yosida terdakwa Vicky Yosida tidak memiliki hak untuk melakukan pemindahan dana tersebut. Ahli menjelaskan bahwa untuk delik dengan sengaja artinya adanya pelaku menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang bertentangan dengan hukum pidana, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Vicky Yosida selaku Direktur PT MAI dan PT NII periode 2016-2020 melakukan pemindahan transfer keuangan dari rekening sejumlah rekening milik PT MAI dan PT NII ke rekening pribadinya, ke rekening keluarganya, ke rekening pihak-pihak transaksi dengannya, ke rekening usaha sampingannya dan melakukan transaksi-transaksi tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh sehingga menimbulkan kerugian pada PT MAI dan PT NII dengan total 135.222.722.161 rupiah dan 354.291 USD. Dengan demikian, maka unsur delik dengan sengaja itu telah terpenuhi. Saksi ahli benar bahwa untuk unsur delik melawan hukum adalah perbuatan yang dapat berupa perbuatan yang bertentangan dengan aturan perundang-undangan melawan hukum secara objektif ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain melawan hukum secara subjektif atau perbuatan yang tanpa hak sendiri tidak memiliki kewenangan. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Vicky Yosida berupa transaksi pengeluaran dari sejumlah rekening PT MAI dan PT NII secara melawan hukum menimbulkan kerugian terhadap keuangan PT MAI dan PT NII. Bahwa perbuatan terdakwa Vicky Yosida tersebut dilakukan tanpa hak terhadap pemindahan transfer keuangan dengan total sebesar 165.723.149.109 rupiah dan 354.241 USD dari sejumlah rekening milik PT MAI dan PT NII ke rekening pribadinya, ke rekening keluarganya, ke rekening pihak-pihak yang terasosiasi dengannya, ke rekening usaha sampingan dan melakukan transaksi-transaksi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan olehnya. Bahwa dengan adanya uraian tersebut maka unsur delik melawan hukum terpenuhi.
untuk delik memiliki barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah memperlakukan seolah-olah miliknya sendiri atau suatu barang tertentu memiliki pertentangan dengan hukum yang mengikat atas barang yang berwujud yang berupa barang bergerak, padahal sebagian dari seluruhnya dari barang tersebut kepunyaan orang lain. Bahwa terdakwa Vicky Yosida selaku Direktur PT MAI dan PT MII periode 2016 sampai dengan 2020 memiliki akses terhadap keuangan PT MAI dan PT MII, memperlakukan barang tersebut seolah-olah miliknya sendiri, padahal itu merupakan milik perusahaan. Bahwa dengan barang tersebut maka unsur delik memiliki barang pekerjaan, memiliki barang yang seluruhnya dan sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi. Untuk unsur delik yang ada dalam perkuasaan bukan karena kejahatan, maksudnya bahwa barang tersebut ada pada pelaku karena perbuatan pada atau pelaku dengan orang yang mempunyai barang tersebut. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Vicky Yosida selaku Direktur PT MAI dan PT MII memiliki kewenangan penuh untuk mengelola operasional dan keuangan kedua terserah tersebut. Bahwa dengan kewenangan tersebut maka unsur yang ada dalam perkuasaan bukan karena kejahatan telah terpenuhi. Berdasarkan dari hal tersebut maka dengan terpenuhinya seluruh uraian unsur delik pasal 372 KUHP, perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Vicky Yosida sebagai Direktur PT MAI dan MBMII periode 2016 sampai dengan 2020 dapat dipersangkakan sebagai tindak pidana penggelapan. Bahwa untuk mengetahui perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Vicky Yosida selaku Direktur PT MAI dan PT MII periode 2016 sampai 2020 dapat dikatakan sebagai tindak pidana dalam jabatan sebagaimana dalam pasal 374, maka perlu diperhatikan sebagai berikut. 1. Unsur delik penggelapan, yaitu unsur-unsur tindak pidana penggelapan dalam rumusan pasal 372 KUH pidana. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Vicky Yosida telah memenuhi seluruh unsur delik pasal 372 KUH pidana. Bahwa dengan adanya unsur tersebut di atas maka unsur delik penggelapan terpenuhi. 2. Unsur delik yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja, yaitu adanya hubungan jabatan atau hubungan kerja tertentu antara pemilik barang dan orang yang menggelapannya, yaitu penggelapan itu dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan A. Karena ada hubungan kerja, atau B. Karena pencarian atau C. Karena mendapat upah untuk itu. Bahwa pada periode 2016 sampai dengan 2020 terdakwa Vicky Yosida menjabat sebagai Direktur PT Manunggal Andalan Investindo atau PT MAI dan PT Manunggal Indowood Investindo atau PT MII, sehingga memiliki kewenangan melakukan operasional dan keuangan perusahaan. Dan selama menjabat, terdakwa Vicky Yosida memperoleh gaji sebesar 30 juta rupiah dari masing-masing perseroan tersebut. Bahwa dengan adanya uraian tersebut di atas, maka unsur delik yang dilakukan oleh orang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja terpenuhi. Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dengan terpenuhinya seluruh uraian unsur delik pasal 374 KUH pidana, maka jelas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Vicky Yosida sebagai Direktur PT Manunggal Andalan Investindo atau PT MAI dan PT Manunggal Indowood Investindo atau PT MII periode 2016 sampai dengan 2020 dapat dipersangkakan sebagai tindak pidana penggelapan dalam jabatan. Sekian majelis. Sudah ya. Jadi itu ahli yang dibacakan karena ada berita acara serupa, ya. Dan sebagian pasal dan sebagainya. Gimana yang tadi Bu? Belum ya. Itu tadi keterangan ahli ya Pak ya. Ya, Pak. Ya, jadi seperti itu keadaannya, nanti bisa itu juga ada, itu juga ada. Baik. Habis sudah saksi dari penuntut umum? Ya, jadi sebelum ke terdakwa kita lakukan ada 10 saksi adicat 4 orang ya. Iya yang mulia. Nanti tanggal 7 kita kesepakati mau jam berapa ini? Kalau jam 1 pasti selesainya jam 5. Karena seharusnya bukan Jam 11. Jam 11 bisa? Bisa yang mulia. Bisa ya. Kalau kita pagi aja pasti datangnya siang. Kalau siang itu pasti datangnya sore. Ya, kan kita minggu depan itu kan saya sempatkan tanggal 7 ada sidang. Aku dari Magelang, dunia, ini bisa semua tuh. Mau jam berapa? Bukan aja dulu jam 9 bisa.
Bisa ya Bu ya? Maksudnya saksi yang lebih hadirkan juga bisa. Diusahakan hadir semua jam 9 pagi ya Bu ya? Bisa jam 9 pagi. Koordinasi sama terdakwa saya. Siapa? Jam 9. Nah, nanti kita prakteknya juga Pak. Ya, tapi tetap kita upayakan hari itu juga sampai malam juga. Baik yang mulia. Ya, gitu ya. Baik, terdakwa, hari ini kita selesai. Kita kesempatan penasihat hukum atau saudara untuk mengajukan saksi yang dipecat. Tahu saksi yang dipecat? Tidak tahu. Saya berada sidak. Ya, baik, kemudian sudah kita akhiri, kita selesai dan menyatakan ditutup. Ya. Dan bisnis masuk, gampang kan ada nanti. Gampang. Ini Pak. Siapa Bayu? Oh.